Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah setia mengikuti Postpreneur kita. Hari ini di Kamis 4 Juli 2024. Kita sudah memasuki episode Postpreneur yang ke-120 hari ini. Luar biasa. Ya, ini berarti udah 3 tahun ini nih kita nih setia menemani semua Bapak Ibu sekalian. Kita mengcoaching, memberikan informasi untuk pengembangan bisnis teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi. Nah, sudah hadir bersama dengan kita. Ini seperti biasa penggagas Postpreneur kita. Nah, Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Jon. Pagi, Pak Riki. Nah, gimana kabarnya hari ini? Enggak berasa ini kita udah 120. Oh. Iya, benar Pak Riki. Ini luar biasa. Tema ini kita memang ada sharing-sharing informasi kepada para pelaku usaha. Kita menghadirkan para narasumber yang bersedia berbagi ilmunya nih untuk kita semua. Ada dari Sabang sampai Merauke. Ini kita udah 120 kali ya. Dan hampir 3 tahun nih Pak Riki. Saling berbagi, free, dan kalau ingin lebih memperdalam ilmunya, silakan hubungi narasumbernya nih untuk dapat kelasnya atau dapatkan topik-topik yang lebih dibutuhkan buat para pelaku usaha. Gitu Pak Dik. Wah, ini hari ini topiknya menghasilkan cuan dari Canva, Pak. Bisa bikin cuan nih Canva, Pak. Justru itu, saya pun baru bingung nih, kok dapat cuan ya. Tapi kayaknya tema ini cukup menarik sekali. Ini sampai akhir, silakan simak ya, Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir di webinar ini. Ini ternyata Canva yang selama ini saya kan desain flyer ini pakai Canva nih Pak Riki nih. Cuman terusnya gimana ya? Gimana tipikal dapat cuannya nanti? Ini silakan nih simak dari Kak Upin yang akan memaparkan apakah ada trik dan tips untuk bisa mendapatkan cuan dari Canva ini, Pak Riki. Wah, luar biasa Pak Jon. Oke. Nah, Pak Jon ini hari ini pembicaranya ada Mbak Upe yang akan menjelaskan cara menghasilkan cuan dari Canva. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan kembali bahwa acara Postpreneur kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, karena kami dengan PT Pos Indonesia ini berkomitmen supaya teman-teman BUMDes, UMKM, dan koperasi ini bisa naik kelas. Gitu. Nah, Pak Jon Betul mungkin Pak Riki. boleh dibuka Pak untuk Postpreneur kita nih Pak, Oke, ke 120 silakan. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kak Upi, seorang kreator desainer dan kanvasador yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu. Terima kasih banyak Kak Upi, serta Pak Riki yang sudah bersama saya untuk melakukan kegiatan bersama ini yang ke-120. Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan yang teman-teman yang baru hadir ini kegiatan 120 ya, webinar Postpreneur. Kegiatan ini kami berawal daripada saat pandemi dulu COVID ya. Jadi orang membutuhkan ilmu tentang digital marketing. Ini gimana sih caranya? Kami berpikir, wah kita buat webinar aja, menghadirkan para narasumber yang kompeten pada saat itu. Dan ternyata sampai bertahan sampai saat ini. Dan Pos Indonesia memang selain menghadirkan ini juga menyampaikan program-program Pos Indonesia seperti Pos Indonesia juga hadir dengan 2 platform digital seperti Pos Aja dan Pos Pay seperti yang di flyer saya ini. Pos Aja itu adalah aplikasi digital untuk kurir, untuk permintaan pick up, untuk cek tarif atau tracking kiriman. Silakan download di Play Store atau di App Store. Dan aplikasi Pos Pay itu layanan keuangan dari Pos Indonesia. Bisa di-download di Play Store atau di App Store untuk kirim wesel melalui aplikasi Pos Pay, untuk kirim ke rekening bank, untuk sesama rekening Pos Pay itu bisa ditransfer dan bisa bayar zakat, bisa beli emas juga ada di aplikasi Postpay. Bisa beli tagihan, bisa beli bukan beli ya, top up
atau pembayaran tagihan, asuransi, beli pembayaran bill-biller dan sebagainya, beli kuota dan banyak lagi yang lainnya. Silakan download di Play Store atau di App Store. Nah, kegiatan ini bersama Pak Riki nanti di akhir acara setelah KUP memaparkan, nanti Pak Riki juga akan memaparkan tentang bagaimana main agent, agen pos merupakan bagian cara untuk bisa berwirausaha nih. Kita bisnis online juga punya ada kurirnya ya, layanan loket dalam bentuk agen pos. Itu peluang-peluang usaha bagi kita semua. Rasa itu tonton terus sampai selesai. Nih silakan simak dari KUP. Terima kasih banyak KUP. Kami dari Pos Indonesia mencoba terima kasih banyak. Ini sebenarnya sudah sebulan yang lalu nih chatting ke adminnya nih supaya menyediakan waktu nih KUP Ya, untuk bisa sama-sama. memaparkan tentang Canva ini. Saya sudah coba Canva juga banyak, bisa buat slide presentasi, bisa buat Bitly untuk kayak Linktree itu ya, itu bisa dibuat oleh Canva dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi ke KUP. Simak semuanya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riki. Pak Riki bermuncul. Ya, Pak John. Ya, luar biasa. Ini transformasi dari PT Pos Indonesia ini dengan beragam fitur yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu, usia PT Pos Indonesia ini sudah mendekati 400 tahun, 375 atau 76 tahun ini, Pak John. Wah, 376. Wih. Pak John masih di mute, Pak. Sorry, Pak. Hampir 300 tahun Pak Riki. Hampir Uh, 300, nggak abad luar biasa ya. oh, iya. 17 Ini tahun. dari zaman kolonial sekarang sudah berubah menjadi perusahaan milenial ini, Bapak Ibu. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak John, acara kita ini disupport oleh PT Pos Indonesia. Kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan,
dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem international freight management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya, tadi yang seperti saya katakan, transformasi PT Pos dari perusahaan kolonial menjadi perusahaan milenial dengan beragam fitur ini Bapak Ibu. Semua layanan ada dilayani oleh PT Pos. Maka dari itu kalau Bapak Ibu tadi menyaksikan video singkat kami mengenai transformasi PT Pos, di mana Bapak Ibu boleh perhatikan logo PT Pos sekarang yang seperti ada di gambar backgroundnya Pak John nih. Pos in tanpa burung merpati. Kenapa burung merpatinya hilang Pak John? Mungkin boleh dijelaskan buat teman-teman nih. Oh, itu filosofinya begini. Sekarang kan transformasi pos Indonesia sudah mengarah kepada logistik.
Merpati itu kan tidak bisa ngangkut kontainer ya. Jadi maka logonya itu kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena memang kita memasuki logistik Indonesia ya. Oh, Ini baik. Keren. Sekarang layanannya makin lengkap dari PT Pos Indonesia. Nah, salah satunya adalah servis Postpreneur ini ya Pak John ya, buat teman-teman UMKM kita ya. betul Pak Riki. Nah, karena kami ini percaya bahwa teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi kita ini punya produk-produk unggulan sebenarnya nggak kalah dengan barang dari luar. Nah, kita mau teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi kita ini bisa naik kelas gitu. Masuk dunia digital marketing bahkan bisa merambah pasar ekspor ke depannya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial juga nih Bapak Ibu sekalian. Mbak Upe, selamat pagi menjelang siang, kayaknya udah siang ini. Mbak Upe, apa kabar Pak? Mbak Upe? Alhamdulillah, Mas. Baik. Selamat pagi, teman-teman semua. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Mbak Upe sudah meluangkan waktunya untuk membagi ilmunya buat kita semua nih. Ini Sama-sama, Mas. seorang kreatif designer yang akan membagi ilmunya cara bikin cuan. Pokoknya kalau di Postpreneur kita ngomongnya cuan dulu ya Pak John ya. Iya benar Pak Riki. Kita cari cuan gitu ya. Nah, Mbak Upe akan memberikan sedikit ilmunya buat kita semua bagaimana bisa dapat cuan dari Canva. Emang bisa ya Mbak Upe ya? Bisa, Mas. Insya Allah. Kalau ngikutin arahan, insya Allah bisa. Ih, keren, keren, keren. Nah, di sini juga banyak teman-teman yang sudah bergabung menjadi mitranya Agen Pos, bahkan juga mungkin yang baru. Kalau buat Agen Pos nanti bisa dapat cuan dari Canva, Mbak Upe. Bisa, Mas. Bisa. Karena kalau Canva itu kan selain dia bisa bikin konten-kontennya buat jualannya, terus bisa juga Hmm. dari Canva-nya juga, bisa digaji dari Canva-nya juga, selain bisa Wih, naikin ininya juga Mas, apa namanya, bisa naikin penjualan juga karena kan Canva kan dia udah banyak tuh menyediakan bisa bikin website juga, terus bisa hmm, bikin video, bikin eh, apa banner, poster segala macam kayak itu udah banyak banget sih Mas yang bisa dibuat di Canva dan itu juga bisa dijualin gitu. keren, 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 keren. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian pastikan menyimak pemaparan Mbak Upe ini sampai selesai ya. Nanti di sesi akhir acara kita akan buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu yang mungkin penasaran yang atau yang belum paham tadi materinya Mbak Upe. Di akhir acara kita buka sesi tanya jawab. Ya. Nah, Mbak Upe, sedikit tambahan informasi sebelum pemaparannya Mbak Upe, bahwa teman-teman peserta ini masih kami mute suaranya Mbak Upe, Oke. supaya tidak muncul suara-suara sumbang nanti yang mengganggu Mbak Upe Benar, lagi Mas. pemaparan gitu. Ya Paling nanti betul. kalau mau interaksi lewat chat kali ya Mbak Upe. Ya boleh boleh Mas, boleh boleh. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan Mbak Upe. Oke, terima kasih Mas Riki, Mas John atas kesempatannya. Akhirnya tercapai juga webinar kita ya yang tadinya sempat diundur. Oke, jadi selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam. Terima kasih teman-teman udah ikut webinar ini ya yang disupport sama Pos Indo. Nah, di sini sebenarnya nggak usah lama-lama aja ya. Tadi juga udah di opening sama Mas Riki. Di sini aku langsung aja ngasih materinya ya. Tapi sebelumnya aku mau share screen. Sambil aku sediain share screen-nya, teman-teman bisa di chat dulu ya. Maksudnya teman-teman apakah sering banget pakai Canva atau teman-teman belum ada yang tahu nih Canva. Ya, bisa diisi dulu ininya di chat dulu ya. Teman-teman kira-kira udah sering pakai Canva atau baru tahu kalau ternyata Canva itu bisa menghasilkan cuan gitu ya. Sambil aku siapin presentasinya.
Wow, ternyata udah banyak ya yang tahu. Alhamdulillah. Mas Riki ini kok saya nggak bisa share screen ya? Bisa dibantu? Nah, Ini udah ya? berarti udah zoom aja, kelihatan zoom. Coba. Ini udah? Oke, udah. Oke. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ada kendala tadi. Sebentar aku ini dulu close yang ini. Oke, jadi kita langsung aja ya teman-teman. Ya. Jadi sesuai dengan materinya kan ini aku udah bilang kalau di Canva tuh sebenarnya bisa menghasilkan cuan dan nggak semua orang tuh tahu. Sebenarnya orang-orang tuh banyak tahu pakai Canva gitu kan, tapi dia nggak tahu kalau ternyata tuh Canva bisa. Nah, sumber cuannya itu sebenarnya ada dua, dibayar langsung sama Canvanya, sama kita sendiri yang jualan desain Canvanya gitu. Contohnya template. Nah, di sini yang aku pengen jelasin itu adalah template. Kenapa aku pilih template? Karena template itu tuh bisa teman-teman pakai juga untuk kebutuhan UMKM teman-teman semua. Nah, di sini kalau misalkan ini kan judulnya monetize 2 digit ya. Kenapa aku pilih 2 digit? Karena sesuai dengan pengalaman aku tuh aku sempat memulai jadi kenal Canva itu tuh 2022 tapi kayak masih apa namanya kayak skeptis gitu loh kayak masa sih anak desainer kalau kita kan kalau misalkan aku background di anak desainer kan itu banyak banget aplikasi-aplikasi atau enggak software yang emang udah pro banget gitu kan sedangkan aku tuh dibilangnya kayak downgrade gitu dari yang pro turun ke Canva karena orang tuh dulu banyak banget skeptis sama Canva tapi setelah 2023 aku maksudnya turunin ego terus akhirnya ya udah cari tahu lagi nih Canva sebenarnya apa sih kenapa orang-orang tuh banyak banget yang tiba-tiba kayak dapat cuan tuh dari Canva ini. Sumbernya tuh dari mana aja. Akhirnya aku cari tahu, terus aku juga daftar jadi Canvasador ya kan. Canvasador itu program dari Canvanya langsung. Jadi kita daftar dan itu juga mereka selektif banget untuk jadiin Canvasador karena Canvasador itu adalah orang-orang yang sering banget sharing tentang Canva, tutorial gitu kan, sesuai dengan konten-konten aku yang di TikTok dan di Instagram. Nah, kita masuk aja, kenapa aku pilih template? Karena itu adalah poin pertama dan yang paling menurut aku gampang, apalagi teman-teman yang udah sering banget bikin template, ya kan, apalagi bikin template untuk urusan UMKM-nya, nah itu bisa banget. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan UMKM teman-teman, tapi untuk keperluan orang lain juga. Jadi kalau teman-teman udah sering pakai, udah sering bikin desain gitu kan. Jadi nggak bikin desain untuk kita sendiri, kita bikin untuk orang lain juga bisa dan itu bisa dicuanin. Contohnya kayak gitu. Nah, sebelumnya, bentar. Nah, aku pilih jualan template karena yang tadi aku bilang, maaf, kecepatan. Nah, jadi teman-teman siapin catatan ya, siapa tahu nanti ada yang ditanyakan, atau misalkan ada materi yang mungkin kurang jelas, teman-teman bisa dicatat dulu, nanti aku bantu jawab di akhir sesi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya aku perkenalkan dulu ya, nama aku P. Khalid. Aku seorang graphic designer dari 2015 sampai hari ini. Tapi aku dari 2022 itu tuh fokus ke Canva. Tapi software yang lain yang aku sering pakai yang kayak Adobe itu masih sering aku pakai untuk kebutuhan klien ya. Kalau misalkan Canva itu aku kebutuhan konten aja karena memang sebagai kreatif designer itu tuh apalagi desain grafis itu kita harus paham dan tahu nih menempatkan software yang mana yang harus kita pakai, software yang mana yang bisa kita sharing ke orang-orang yang mungkin dia nggak ada basic atau background designer gitu. Terus aku tuh kuliah dulu di Bandung Telkom University jurusan DKV, lebih spesifiknya desain grafis ya. Nah, di sini teman-teman mungkin ada saudaranya yang di Telkom juga boleh siapa tahu kita seangkatan atau gimana gitu kan. Nah, terus aku pernah juga kerja kantoran dulu dari 2015 sampai 2022. Kemudian 2023 tuh fokus sekarang jadi content creator sama jadi kanvasadornya Canva gitu. Oke, terus aku lanjut lagi ya. Ini maaf teman-teman kalau misalkan agak lemot ya. Nah, kebetulan nih ya, kan tadi judulnya adalah
gimana sih caranya menghasilkan cuan dari Canva gitu kan. Sedangkan tema kita adalah cuannya itu paling sebenarnya banyak, cuman yang aku pilih adalah template ya kan. Gimana caranya biar kita bisa menghasilkan cuan dari Canva? Pertama adalah kita bikin konten. Poin utamanya adalah bikin konten. Mau itu konten teman-teman bagus atau misalkan masih belajar atau misalkan udah pro, itu teman-teman kunci utamanya adalah biar ada yang beli. Nanti itu adalah bikin konten ya. Penjelasannya kenapa harus bikin konten nanti aku jelasin ya. Di akhir nanti pasti teman-teman nangkap gitu maksudnya, oh ternyata harus bikin konten ya. Jadi teman-teman mau itu produk fisik atau produk digital ya, karena kan sekarang lagi booming banget tuh produk digital ya kan. Nah teman-teman harus bikin konten. Kenapa harus bikin konten? Pasti ditanya tuh, kenapa nggak langsung jualin aja gitu, kenapa nggak ini langsung jualan aja, kenapa harus bikin konten dulu? Kan kalau bikin konten kan ribet ya, belum lagi nanti kalau kita udah posting terus ternyata viewsnya sedikit gitu kan, pasti banyak keresahan-keresahan lah dari teman-teman sekalian. Nah jadi tujuannya adalah karena aku pribadi dan kebanyakan teman-temanku itu dia nggak suka dijualin, kayak dijualin tuh kayak disodorin gitu kan, disodorin produk kayak beli dong produk gue gini segala macam. Apalagi teman-teman kalau UMKM kan pasti pengen punya taktik gitu kan biar orang tuh dengan sukarela gitu beli. Nah orang-orang itu dia nggak suka disodorin, tapi dia suka belanja ya kan. Jadi tugas kita adalah gimana caranya biar orang ya atau calon customer kita itu tuh beli secara sukarela produk kita. Mau itu produk fisik atau mau produk digital ya. Nah, terus buat apa sih kita harus bikin konten gitu kan? Kenapa nggak langsung aja gitu? Ibaratnya gini, kita tuh bikin konten biar apa? Orang-orang tuh tahu kalau kita itu ada produk ini, ya kan? Tapi nggak perlu juga langsung hard sell gitu kan? Karena menurut aku di dunia digital marketing kayak sekarang, itu tuh strategis marketing tuh udah banyak banget. Tinggal teman-teman pilih aja. Nah, kalau saran aku, better kalau teman-teman itu bikin konten karena itu bisa membangun respect orang ke kita gitu kan, terus dikenal juga kitanya, terus orang-orang juga jadi terpesona sama konten kita kalau memang konten kita itu tuh bisa bikin orang yang tadinya nggak tahu ya kan jadi tahu. Contoh aku kontennya Canva yang tadinya orang tuh nggak tahu desain, akhirnya dengan aku sering sharing-sharing konten di TikTok, di Instagram gitu kan tentang Canva, nah orang-orang jadi tahu. Jadi kita ngasih value ke orang gitu kan. Jadi orang pasti mau follow kita dan orang pasti kalau kita buat produk pasti dia mau beli. Setidaknya tingkat kepercayaannya terhadap produk kita tuh meningkat gitu kan. Nah, terus kalau langsung jualan gimana? Kalau menurut aku sih yang tadi aku bilang ya, teman-teman kita harus step by step biar kita juga bisa maintain ke belakang. Kalau misalkan kita langsung jualan, itu tuh kita nggak ada prepare di awal. Jadi kalau menurut aku dengan bikin konten itu kita udah prepare usaha kita dari awal. Jadi kalau misalkan nih kita misalkan di tengah jalan misalkan kandas atau misalkan lagi nggak ada penjualan gitu kan, kita bisa apa koreksi gitu. Oh konten gimana lagi nih yang harus aku bikin, sedangkan dunia digital sekarang tuh konten tuh udah macam-macam banget ya kan. Jadi menurut aku bikin konten itu udah privilege menurut aku ya. Nah terus biasanya nih kalau di pengalaman aku kalau misalkan di member kelasku tuh kadang suka banget kayak, Kak, gimana aku mau bikin konten tapi tuh galau aku tuh banyak, aku nggak bisa ngedit, aku tuh insecure, aku nggak pede depan kamera gitu kan. Sedangkan teman-teman tuh pengen memulai gitu. Sebenarnya galau-galau kayak gitu tuh sebenarnya udah biasa banget dan banyak banget ya dialamin orang-orang kayak nggak pede lah, nggak lancar ngomong gitu kan, terus kayak kebanyakan overthinking. Nanti kalau misalkan aku posting, ntar kalau misalkan viewsnya nggak ada gimana, ntar kalau misalkan aku posting ternyata teman-teman aku ngeledekin gimana gitu kan. Nah sebenarnya itu kayak ya udah di skip aja karena kita balik lagi kita mau nyari cuan gitu kan buat kita ya kan, orang tuh nggak ada kontribusinya di hidup kita, jadi kayak ya udah biarkan aja jadi angin lalu gitu kan. Jadi coba untuk merubah mindsetnya, teman-teman rubah mindset. Em, Kalau kita nggak mulai-mulai, gimana nih kita bisa grow, ya kan? Itu dulu mindsetnya dulu yang kita rubah. Nah, terus kita set mindsetnya sendiri itu tuh kalau bisa nih ya, karena di sini ada beberapa kan, mungkin ada beberapa yang pelajar, mungkin untuk tujuannya ya udah kita pengen nabung nih buat sekolah, buat kuliah, atau misalkan teman-teman yang IRT gitu kan, pengen bisa kerja nih sambil menghasilkan dari rumah, nah Canva juga bisa. Terus UMKM,
Nah, teman-teman kan pasti banyak kayak yang punya UMKM. Nah, untuk apa penjualannya biar naik terus kayak ya udah brand kita tuh bisa lebih dikenal gitu kan. Nah, terus di sini yang aku bilang tadi, kita mulai aja dulu omongan orang atau kekhawatiran-kekhawatiran kita gitu kan. Kita skip dulu karena kita balik lagi. Goals kita apa? Kalau misalkan kita terlalu banyak mikir omongan orang, itu yang ada kita nggak bakalan mulai-mulai. Yang ada nih, harusnya kita udah tahu nih kan, Pak, udah ada bisa menghasilkan cuan dari 2000 berapa, akhirnya kita baru mulai sekarang. Sedangkan orang-orang tuh udah ada, misalkan dia udah di Papua, kita masih di sini-sini aja gitu loh. Kita udah nggak gerak-gerak gitu. Jadi intinya aku berharap teman-teman setelah melihat materi harus bisa memulai ya bikin konten gitu. Karena bikin konten itu tuh sebuah privilege teman-teman. Karena gini, contoh ya, kenapa aku bilang privilege? Karena kalau bikin konten nih ya, kalau dulu di zaman tahun berapa gitu kan, dunia digital tuh belum kayak sekarang. Dulu kalau kita mau promosi produk kita, coba kita harus ngeluarin duit jutaan bahkan puluhan juta untuk naruh di media, misalkan majalah atau misalkan di koran. Sedangkan itu cuman tampilannya cuman sekali gitu kan. Nah, sekarang coba kita punya handphone, kita punya kuota gitu kan. Terus kita cuman bikin konten ya apa adanya aja sebenarnya, nggak usah bagus-bagus dulu karena kalau mau jadi konten yang bagus itu pasti butuh proses kan. Jadi kita harus mulai dulu bikin konten dulu ya kan. Belajar kelas yang free dulu di YouTube juga banyak karena itu semuanya menurut aku privilege di mana orang tuh semua tuh kadang nggak ngeh kalau bikin konten itu sebuah privilege, beda banget sama zaman dulu apalagi kita mau promosiin si produk kita gitu. Jadi menurut aku teman-teman harus manfaatkan privilege di dunia digital sekarang ini. Oke? Terus nah, mulai dari mana nih gitu kan? Kita mulai dari mana nih untuk bikin kontennya ya kan? Jadi intinya adalah gimana cara dapat cuan dari Canva, yaitu kita harus bikin konten. Kenapa bikin konten? Ya itu tadi ya, bikin konten adalah saluran di mana ibaratnya kayak bentuk promosi produk kita secara gratis dan itu juga sebuah privilege. Nah, bikin kontennya mulai dari mana nih? Pertama ya, teman-teman tentuin dulu teman-teman itu mau bikin apa ya, topiknya apa. Misalkan usaha teman-teman itu kayak jualan sambal atau misalkan jualan baju gitu kan, apapun itu, atau produk digital kayak aku jualan produk digital tentang Canva. Jadi aku ngejualin itu tuh tentang ebook gimana sih teman-teman harus memulai belajar desain gitu kan, karena backgroundku kan desainer, jadi aku bikinnya itu. Nah, teman-teman tentuin dulu tuh, karena ini adalah penting. Karena kalau di awal, kalian, teman-teman sendiri nggak nentuin, itu bakal kemana-mana. Ntar ke kiri, ntar ke kanan, jadi nggak lurus terus jalannya. Nanti belok-belok, gitu. Terus, kalau udah nentuin niche itu, teman-teman kan bingung niche itu apa sih? Sebenarnya niche itu lebih spesifik aja target audiensnya. Jadi kayak target audiens atau market yang lebih spesifik, yang punya minat atau enggak kebutuhan tertentu. Nah, kategorinya sendiri tuh banyak ya. Di sini aku contohin 6, misalkan kesehatan, terus makanan, teknologi, keuangan, game, sama agama. Kalau agama di sini maksudnya kayak suka ya apa, teman-teman udah pasti sering banget lihat quotes-quotes ya, quotes-quotes yang ada di TikTok gitu kan, atau misalkan yang ada di Instagram. Oke. Nah, terus habis kategori, gimana sih kita caranya nih nentuin niche-nya gimana nih? Pasti bingung kan? Iya, aku udah mau mulai bikin konten nih, tapi gimana caranya nentuin niche-nya? Pertama, teman-teman punya passion atau minat nggak? Misalkan di bidang teman-teman tuh suka banget ikut, misalkan teman-teman bisa masak gitu kan, ya udah teman-teman bisa bikin misalkan buku resep gitu kan kalau bentuk produk digitalnya gitu, atau misalkan teman-teman punya pengalaman, misalkan teman-teman lulusan komunikasi tapi ternyata suka masak, nah itu juga bisa gitu. Dan yang paling terpenting adalah kalau niche yang teman-teman pilih itu harus ada yang bisa dijual ke mereka, harus ada value yang bisa teman-teman kasih ke mereka ya. Jadi bukan asal kayak aku dulu kan, sebelum aku bikin konten Canva itu selalu banget aku bikin sesuai dengan ego aku sendiri. Misalkan aku suka banget unboxing belanjaan Shopee gitu kan. Oh ya udah, karena aku suka aku bikin, tapi marketnya kurang gitu. Jadi kayak kita nggak bisa ngikutin ego kita, apa yang kita suka belum tentu orang suka gitu. Jadi kalau bisa teman-teman coba diasah lagi, misalkan passionnya di mana gitu kan, terus punya pengalaman apa gitu kan, pengalamannya yang bisa kira-kira di monetize nanti, terus niche-nya tersebut itu
teman-teman bisa dijualin ya, ada produk yang bisa dijualin dan niche itu harus ditentukan dari awal sebelum teman-teman bikin konten. Karena kalau niche belum ditentuin, nanti pas bikin kontennya kemana-mana yang tadi aku bilang. Oke, terus kita lanjut nih. Ini aku kasih contoh ya cara memilih niche. Aku kasih contoh 3. Di sini ada bidang teknologi. Nah, kalau teknologi itu kan banyak ya. Ada yang IT, ada yang desain, terus teknologi yang lain. Nah, dari sini nih, dari desain yang ini, teman-teman itu bisa pilih lagi desainnya apa. Mau pakai software Adobe kayak Adobe Photoshop, atau misalkan Illustrator, atau misalkan pakai Canva, pakai Pixar atau Adobe atau pakai CapCut. Nah, CapCut juga itu bisa menghasilkan sebenarnya, cuman itu bukan part aku jadi nggak aku jelasin ya. Nah, terus kalau misalkan nih aku pilihnya yang Canva nih, ya kan? Nah, Canva ini desainnya yang kita bikin itu tuh untuk apa? Untuk siapa? Jadi dari teknologi turun lagi lebih mengerucut ke desain. Nah, desain itu lebih mengerucut lagi ke Canva, ya kan? Softwarenya maksudnya. Terus Canva ini kan banyak ya, ada yang untuk siswa, ada untuk guru, terus ada juga untuk UMKM, ada untuk profesional gitu kan. Dan itu teman-teman bisa memanfaatkan ya. Terus desainnya juga ditentuin, semakin mengerucut itu sebenarnya makin bagus. Tapi kalau nggak mengerucut-mengerucut banget, kadang kan ada niche yang memang nggak bisa dikerucutinnya tuh bener-bener nggak bisa, udah mentok gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau desain Canva sendiri itu tuh banyak. Teman-teman bisa yang tadi aku bilang siswa guru UMKM, terus bisa juga kayak fokus ke undangan misalkan, atau fokus ke presentasi misalkan, atau misalkan fokus ke banner, itu semuanya bisa. Terus tinggal dipilih lagi jenis desainnya, mau misalkan kayak bentuk komik atau misalkan media pembelajaran. Kalau media pembelajaran itu lebih ke siswa ya atau ke guru gitu. Terus animasi gitu kan, motion kayak gitu. Terus bisa buat feed Instagram, ya kan? Feed Instagram sama logo juga bisa. Nah, kalau kesehatan sama, jadi kayak dari niche kesehatan, teman-teman mau pilih apa? Ada fitness, diet, sama penyakit. Kalau fitness berarti olahraganya apa aja, jenis fitnessnya apa aja. Kalau penyakit misalkan penyakit dalam, oh misalkan penyakit lambung atau misalkan jantung, kayak gitu-gitu. Terus misalkan kalau udah pilih yang fitness, terus pilih lagi yang yoga. Nah yoga kan macam-macam kan, masih bisa dikerucutin deh. Masih bisa dikerucutin tuh. Nah, yoganya tuh mau yoga di rumah atau di mana gitu kan, itu bisa. Kalau yoga di rumah, berarti kalau masih bisa dispesifikin lagi, misalkan kayak ibu hamil, nah itu lebih bagus. Jadi, kesehatan, fitness, yoga di rumah, ibu hamil. Semakin spesifik, itu semakin bagus. Karena itu ngaruhnya nanti ke personal branding kita, gitu. Terus, di bagian keuangan. Kalau keuangan ini juga udah banyak ya, yang bikin kayak money management gitu kan, nggak cara ngatur keuangan, terus buka bisnis misalkan bisnisnya bisa online offline gitu kan tergantung teman-teman usahanya apa di bidangnya mau food fashion atau jasa. Kalau misalkan fashion misalkan street fashion yang ada dari Jepang atau misalnya dari Korea kayak gitu. Jadi ini kurang lebih contohnya kayak gini ya teman-teman. Kalau nentuin niche itu semakin spesifik semakin bagus. Oke, ini agak lemot ya, maaf teman-teman. Nah, kenapa sih nentuin niche itu penting? Ya, pasti muncul lagi tuh pertanyaan. Kenapa kalau langsung aja gimana? Ya, itu tadi yang aku bilang, lebih mudah, biar kita lebih mudah dikenal orang, lebih mudah dimonetize, ya, sama lebih mudah membangun loyal customer. Kenapa lebih mudah dikenal? Contoh kayak gini. Aku kasih contoh, misalkan pebasket, ya kan? Pebasket yang dia punya YouTube, yang pebasketnya itu sombong gitu kan. Terus dia punya YouTube. Nah, itu kan pasti kalau aku mikirnya, oh basket sombong. Oh, berarti si Denny ya, Denny Sumargo gitu. Itu loh. Jadi kayak semakin kita spesifik, semakin gampang kita dikenal orang. Contohnya kayak gitu. Nah, terus kategori kontennya. Nah, ini ada 3. Teman-teman mau entertaining, motivating, edukasi. Sebenarnya usaha apapun teman-teman yang teman-teman punya, itu sebenarnya harus ditentuin model kontennya nanti itu tuh seperti apa. Misalkan entertaining, berarti yang kita punya pola kalau entertaining itu adalah yang tadinya orang ngerasa biasa aja, tapi dengan konten kita dia bisa berubah moodnya itu dari jadi sedih atau enggak marah atau enggak misalkan bahagia kayak gitu ya. Terus kalau misalkan konten motivating itu yang tadinya mageran, tapi gara-gara konten kita ngasih value, jadinya bergerak dia, ya kan? Berarti kita ngasih value ke dia, gitu kan, dengan konten kita. Nah, orang-orang juga pasti mau follow kita kalau konten kita tuh bermanfaat buat dia
bisa konten kita tuh jadi solusi buat mereka gitu. Nah, ini edukasi kayak yang aku bikin karena aku kreator Canva ya kan. Jadi yang tadinya orang nggak tahu, misalkan Kak Upe gimana sih caranya gradasiin font nih di Canva. Nah itu aku bisa jadiin konten dari keluhan-keluhan target audiensku karena target marketku kan memang orang-orang yang pengen belajar Canva kan. Nah jadi yang tadinya dia nggak tahu gara-gara konten aku ya kan, dia jadi tahu gitu. Jadi teman-teman harus banget mikir itu semua di awal ya, jangan asal bikin konten. Kalau kita asal bikin konten, orang-orang juga mau beli produk kita tuh juga bingung. Ah, ini kemarin dia jualan ini deh, kok berubah lagi gitu ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, terus yang kedua, setelah bikin konten, setelah nentuin niche, apa sih yang kita lakuin? Kita pilih sosial media, teman-teman ya. Pilih sosial media. Pilih sosial media itu banyak banget ya. Em, Apalagi sekarang banyak banget sosial media yang bermunculan sesuai dengan jenis-jenisnya, tapi memang yang pemenangnya adalah tetap Instagram, TikTok, gitu kan, Facebook, bahkan masih tumbuh sampai sekarang sama YouTube. Nah, tapi yang aku saranin adalah kalau teman-teman baru mau memulai bikin konten, ya, apalagi untuk monetize, itu dimulai aja dari TikTok dulu. Kalau saran aku dan dari pengalaman aku. Tapi sebelumnya cara nentuinnya itu gimana? Sebenarnya kalau misalkan teman-teman aktif di TikTok, boleh di TikTok dulu, di Instagram boleh dulu, di Facebook juga boleh, di YouTube menurut aku jangan dulu. Teman-teman harus grow dulu di Instagram sama di TikTok dulu, baru bisa teman-teman lanjutin ke YouTube. Karena YouTube itu memang monetize-nya agak susah, karena yaitu konten-konten yang diperlukan di sana itu agak lebih apa ya namanya, susah, engagement-nya tuh kita susah untuk dapetinnya. Nah, terus, awal konten yang tadi aku bilang ya, cobain di TikTok. Kenapa di TikTok? Karena di TikTok itu tuh dia bukan sosial media, teman-teman. Dia lebih ke konten sharing platform ya. Kita bandingkan dengan Instagram. Instagram itu kita harus punya banyak followers dulu biar orang-orang tuh respect ke kita. Sedangkan kita dapat followers di Instagram itu susah ya. Kalau kita mau konten kita atau produk kita dilihat, kita harus punya banyak followers dulu. Kalau misalkan kita nggak punya followers di Instagram, itu agak susah. Menurutku ya, dan ini menurut pengalaman aku sendiri, yang aku rasain sendiri. Nah, kenapa di TikTok? Karena TikTok itu ya, dia ada FYP, for your page. Jadi, si engagement-nya TikTok ini, dia memboost untuk konten-konten pemula. Beda sama di Instagram, ya kan? Nah, jadi TikTok kadang member gue tuh bilang gini, Kak, aku cuman punya followers tuh cuman 1.000, tapi kemarin konten aku FYP, ternyata dapet salesnya tuh segini, kok beda banget yang sama di Instagram. Nah itu tadi yang aku bilang, teman-teman harus memulai di TikTok. Kenapa? Karena di TikTok nggak butuh followers banyak, teman-teman bisa FYP. Asal apa? Kontennya tadi, kontennya bagus, ngasih value ke orang gitu kan, ngebantu permasalahan orang, nah itu pasti dibantu di boost sama di Instagram gitu. Dan kadang tuh juga orang punya followers 1.000 ya kan, tapi penjualannya tuh banyak, kayak dia punya followers 50K gitu. Kadang juga kalau kita nggak bisa maintain akunnya yang udah gede, misalkan kita udah punya followers 50K nih, ternyata kita nggak bisa ada penjualan ya, karena itu kita nggak bisa berinteraksi dengan followers-followers kita. Dan kayak aku juga, itu PR-nya sekarang adalah karena aku juga bangun dari nol akunnya, itu sekarang tugasnya adalah untuk maintain. Maintainnya gimana? Kita harus banyak interaksi dengan followers kita gitu. Jadi engagement itu tuh tetap nggak turun-turun banget gitu. Walaupun nanti misalkan dari TikToknya atau dari Instagramnya ada perubahan, kalau kita masih sering interaksi sama followers kita, itu insya Allah nggak turun-turun banget. Ini sesuai pengalaman aku ya. Terus kita lanjut. Nah, ini kita udah masuk ke part ketiga dari gimana sih kita bikin kontennya. Pertama ada konsisten sama monetize ya. Terus di sini tips 3 konsisten. Orang-orang juga kadang tuh KUP aku tuh nggak bisa konsisten, kadang tuh lupa. Nah, caranya adalah kita bikin konten bank. Maksudnya adalah kita nyetok konten untuk minggu depan. Jadi jangan hari ini kita mau posting, hari ini kita bikin. Nah, itu tuh tercepot-cepot nanti istilahnya tuh. Karena kayak, aduh,
hari ini kita baru mau bikin konten, baru mau take video, baru mau ngediting, itu yang ada seharian tuh kita cuman ngerjain si konten itu aja, kerjaan yang lain tuh nggak kepegang nantinya gitu. Nah jadi pertama teman-teman harus planning dulu. Cara planningnya adalah teman-teman kumpulin dulu ya dari kreator-kreator yang mungkin teman-teman udah suka. Oh konten aku mau bikin produk aku tuh kontennya seperti ini, cara penjualannya kayak gini gitu kan. Di list dulu konten-kontennya, nanti di recreate kontennya, terus di stok, maksudnya di stok tuh kayak misalkan minggu depan kita mau posting 3 video kan, berarti Senin, Rabu, sama Jumat. Nah itu teman-teman bikin 3 konten minggu depan di minggu ini gitu. Nah setelah di planning baru tuh di scripting. Scripting tuh maksudnya teman-teman harus perhatiin apa sih yang aku pengen angkat nih, ya kan? USP apa nih dari produk aku yang pengen aku angkat, ya kan? Sebagai em, biar biar orang tuh apa ya, beli nih nanti gitu kan produk kita. Jadi hal-hal yang penting itu harus dimasukin di scripting, tapi jangan too much information juga ya, dipilah-pilih aja. Nah, terus eksekusi. Nah, yang tadi aku bilang eksekusi. Jadi misalkan nih hari ini hari Kamis, berarti teman-teman mau bikin 3 konten di minggu depan. Berarti hari ini teman-teman cari apa? Referensi dulu, cari referensi sebanyak 3 sampai 6 mungkin ya kan. Nanti dari 6 referensi itu teman-teman bisa pilih yang mana nih yang kira-kira gampang aku eksekusi gitu. Baru ini ya suka share si Canvasador ya, atau misalnya oh iya si konten ini tuh yang dia ini ya gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi semuanya tuh berkesinambungan teman-teman. Nih, terus apa sih personal branding itu gitu kan? Nah, personal branding sendiri itu adalah seni membentuk perspektif orang tuh terhadap kita. Tapi kita tuh nggak bisa ngatur orang tuh harus ngelihat kita baik gitu, nggak. Tapi kita bisa ngarahin ya. Terus fungsinya juga itu biar apa, kita ngasih tahu ke orang tuh kalau kita tuh punya produk ini, kita tuh punya kemampuan ini, entah itu teman-teman jualan jasa atau misalkan jualan produk fisik atau produk digital ya, itu semuanya sama, tujuannya sama. Nah, terus personal branding gitu kan, bukan hal yang fake atau bohong ya. Berarti kadang juga memberku tuh nanya, Kak, berarti kan kita kalau misalkan bangun personal branding, berarti kita harus ini dong, apa namanya, ngasih sesuatu tuh yang bohong gitu. Enggak, jadi sebenarnya personal branding itu urusan pribadi tuh nggak usah dimasukin kalau kita bikin konten. Kalau bisa ya udah tentang produk aja, tapi jangan monoton juga ya. Itu kadang juga orang mikir kayak ini apaan sih gitu kan. Jadi sebenarnya personal branding itu kayak bukan hal yang bohong atau yang fake yang kita kasih tahu orang, cuman kita tuh milih-milih aja apa yang kita bisa share, apa yang enggak gitu. Kalau bisa yang berhubungan dengan yang pribadi-pribadi nggak usah lah terlalu di show up banget gitu. Jadi ketika nanti kita udah sedikit dikenal sama, maksudnya intinya gini, kalau kita udah sedikit dikenal atau setidaknya orang tuh tahu kalau kita tuh ada loh di dunia ini gitu kan, istilahnya kayak gitu. Jadi kita tuh nanti harus komitmen sama diri sendiri. Oh kita harus bikin konten lagi karena kalau aku nggak bikin konten nanti nggak ada penjualan. Jadi mindsetnya nanti lama-lama berubah kayak gitu. Dan kita juga harus enjoy dengan progresnya gitu kan. Terus bertumbuh juga dari kita bikin konten pasti kan ada kesalahan ya. Maksudnya oh iya harusnya gue bikin konten tuh kayak begini, oh harusnya tadi tuh kita bikin konten kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi enjoy, nggak boleh berpikir kayak oh ya udah gue udah bikin konten seminggu nih, aku udah bikin konten sebulan tapi nggak ada maksudnya nggak ada viewsnya, nggak ada penjualan segala macam. Teman-teman, banyak orang di luar sana dia konten setahun nggak dapat apa-apa loh. Maksudnya dia nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada penjualan sama sekali, ada gitu kan. Tapi apa, mereka tuh nggak berhenti sampai akhirnya dia menemukan polanya untuk akunnya dia, akhirnya akunnya grow. Jadi sebenarnya kita dicoba juga sebenarnya sama Allah, karena tergantung nih kita mau dilihat juga kan usahanya segede apa sih gitu. Karena kalau misalkan kita punya mental yang ciut kayak ya kita udah posting seminggu nih nggak ada yang views, ya itu mah nggak bisa ya, karena konten creator semuanya ya, semuanya itu konten creator itu bermula dari nol. Mereka semua itu punya pengalaman bahwa ketika bikin konten itu pasti pernah viewsnya nol. Jadi jangan teman-teman ngerasa ih aku posting tuh tapi viewsnya nol, nggak bisa. Teman-teman harus tetap wah harus beli kelas juga sebenarnya, karena kalau teman-teman beli kelas terserah mau kelas, aku sendiri beli kelas ada salah satu kreator gitu kan, itu dia memang bagus banget, after salesnya juga bagus. Nah kalau aku, menurut aku investasi dari leher ke atas, maksudnya adalah kita investasi, kita beli ilmu orang untuk kita mempersingkat waktu kita untuk nyari-nyari sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya nggak bisa juga kita belajar sendiri, pasti waktunya agak lama. Kalau mau cepet
mungkin memangkas waktu, misalkan kita harus grow-nya setahun ya mungkin dengan kita ada pembimbingan gitu kan, nah itu bisa dilakuin mungkin setengah setengah tahunnya gitu, istilahnya kayak gitu. Nah, terus kenapa personal branding penting ya? Kita balik lagi, kita harus membangun kepercayaan orang. Kita balik ke poin pertama, bikin konten buat apa? Biar orang tuh kenal sama kita, biar mereka tuh bangun trust ke kita. Jadi apapun nanti yang kita jual sesuai dengan branding kita, nah itu pasti orang kayak, oh yaudah deh gue pengen beli. Kita nggak usah nyodorin, orang pasti langsung datang ke kita. Kak, aku mau dong produknya gini-gini, gini-gini, bla 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 segala macam. Itu bakalan secara normalnya itu seperti itu, secara naturalnya itu seperti itu. Jadi kita bangun personal branding untuk bangun kepercayaan orang. Sedangkan kita ngebangun kepercayaan orang aja tuh nggak sehari dua hari, teman-teman. Butuh waktu. Kita juga butuh ngebuktiin, kita juga butuh konsisten gitu kan, dan dipertahanin gitu. Mungkin yang paling berat adalah konsisten. Tapi kalau teman-teman mau terus belajar, mau selalu terus koreksi gitu kan, ininya apa namanya? Apa sih yang harus dibenahi dari produk kita, dari konten kita. Nah, itu bisa, insya Allah bisa dipertahankan konsistennya. Jadi, ketika trust itu udah muncul, nah kita pasti bakal dapat opportunity. Nah, bahkan bisa dapat kesempatan yang lebih gede lagi. Itu. Terus, ini aku lanjutnya. Nah, ini kita masuk ke monetisasi ya. Monetisasi kita cek. Nah, kenapa nih? Mohon maaf ya teman-teman, nggak ada maksud untuk ria menunjukkan hasilnya seperti ini ya, nggak ada sama sekali. Aku cuma pengen ngasih tahu kalau memang jualan template itu memang segede itu sebenarnya cuannya ya. Ini kita template-nya aja ya, kita bahas template Canva-nya dulu karena cara menghasilkan cuan dari Canva kan banyak. Yang aku bahas tadi kan template ya. Nah, ini monetisasi pertama aku. Pertama aku di bulan Desember kalau nggak salah aku jualan template. Nah, template-nya itu memang aku beli dari orang, ya, aku beli dari orang dan memang dia udah berkecimpung di dunia digital itu tuh sekitar 2009 kalau nggak salah, udah lama banget dia. Nah, kita nih baru kenal sekarang produk digital kan, dia udah lama, berarti dia udah ibaratnya udah menguasai banget, oh produk digital apa nih yang bakalan booming di 2024, 2025 kayak gitu. Nah, ini adalah hasil pertamaku dari jualan template yang aku bilang tadi. Caranya gimana biar menghasilkan kayak gini? Um, Pertama aku beli template yang dia jual dengan lisensi vendor. Ibaratnya lisensi vendor ini kita bisa pakai untuk kebutuhan pribadi, apalagi teman-teman pelaku UMKM itu bisa pakai untuk usahanya, bisa dijualin juga. Kalau teman-teman udah sering pakai Canva, teman-teman bisa juga mengasah kemampuan desainnya gitu kan. Jadi template ini memang dibikin ada 10.000, banyak banget 10.000, nanti aku tunjukin ya isinya. Nah, ini yang aku jual. Sebenarnya lisensinya itu banyak banget. Cuman yang aku jual adalah satu yang nggak bisa dijual, satu yang bisa dijual. Nah, kalau yang misalkan template yang ini, ya template yang si komersil ini sebenarnya untuk teman-teman yang kayak, Kak, gue nggak mau deh, gue nggak mau deh jualin gitu. Gue pengen fokus sama usahaku. Ya udah, berarti pakainya yang ini karena lisensinya bisa buat komersil. Maksudnya buat komersil itu tuh kebutuhan klien teman-teman, bisa kebutuhan usaha teman-teman, sama bisa buat pribadi. Nah, kalau ini sama, pribadi bisa, komersil bisa, buat UMKM juga bisa. Nah, ditambah bisa dijualin lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dijualin bundling 10.000-nya langsung bisa, atau dijualin satu-satu ya. Nanti aku tunjukin di akhir ininya ya. Apa sih namanya, cara aksesnya nanti yang ini. Nah, terus bedanya yang tadi aku bilang ya, ini aku udah jelasin juga. Nah, lebih spesifiknya dapat kelas online juga dari si Canva ininya. Jadi nanti bentuk aksesnya itu yang tadi template yang aku jualin itu dia bentuknya website. Jadi dia ada marketing kitnya juga, terus ada apa sih namanya, kelas Canva basicnya juga. Nah, terus yang bagusnya adalah teman-teman bisa pakai di handphone, bisa di laptop, bisa di tab juga gitu. Nah, terus ini MPLR yang tadi aku bilang yang bisa dijual lagi. Ini aku lanjut aja dulu. Nah, kemudian teman-teman kalau mau akses yang tadi itu aku ngasih tersedia untuk 10 orang teman-teman kalau mau misalkan klaim yang tadi ya, klaim maksudnya yang mau beli yang tadi itu biar teman-teman juga merasakan, oh kalau misalkan teman-teman butuh, aku cuman pengen ini nih Kak, yang tadi aku bilang apa, pengen usahaku aja gitu ya, udah berarti pakai yang komersil aja. Kalau misalkan mau dijualin lagi, berarti harganya lebih mahal. Cuman ini teman-teman bisa di capture dulu ya. Nanti kalau misalkan mau
pakai vouchernya boleh langsung hubungin adminku, nanti ini bisa di capture dulu. Oke. Nah, terus tadi yang aku bilang lisensinya itu ya paling atas itu ada super white label. Nah, yang aku beli itu adalah yang si vendor ya, vendor terus ke bawah lagi white label, MRR, terus PLR, komersil dan personal. Nah, ini sebenarnya yang aku jual itu cuma ini aja nih, komersil sama PLR ya, ini doang. Nah, terus kalau masalah menentukan harga sebenarnya nanti dijelasin juga kalau teman-teman udah beli itu nanti dijelasin cara jualinnya juga gimana kayak gitu. Terus, ini kan juga banyak nih, kayak pasti ada muncul, Kak, itu kan di Etsy kan banyak tuh jualan-jualan template gitu kan. Tapi balik lagi, teman-teman lebih suka yang mana platformnya gitu kan. Teman-teman suka jualan di mana, di Etsy atau di Ama. Tapi kalau misalkan aku saranin jangan jual di marketplace ya, di toko oren atau di toko hijau itu kalau bisa jangan. Dan contoh lain adalah kenapa aku menyarankan template yang tadi itu kan harganya berapa ya? 197, yang komersil kan itu dapat 10.000 template ya. Sedangkan kalau yang di sini kan dia dapat 800, dapat 1.000 gitu kan. Maksudnya lebih banyak lah dan jatuhnya lebih murah. Terus, jenis-jenis Canva yang bisa dimonetize yang tadi aku bilang ya. Pertama adalah jualan template. Kemudian teman-teman bisa jasa desain Canva ya, jasa desain Canva. Misal ebook, komik, brosur, landing page gitu kan, feed Instagram, undangan digital, worksheet anak, ini juga banyak banget. Teman-teman tinggal bikin, itu juga pakai elemen gratis bisa. Terus digital planner, nah ini digital planner banyak banget yang bikin dan dijualin kayak 50.000, 40.000. Dan itu emang sih dilihat kecil ya, kayak cuma 40.000. Tapi kalau teman-teman pinter promosiinnya, pinter bikin konten, itu bisa kayak tadi yang aku itu. Jadi kayak itulah gunanya bikin konten gitu. Kayak sebuah privilege yang aku bilang tadi. Jadi kita nggak usah ngeluarin duit atau nggak budget untuk ads gitu kan. Kita cuma bikin konten, tapi memang butuh proses. Beda ceritanya kalau teman-teman ada budget untuk ads, ya udah berarti pakai ads gitu. Cuman kalau kita bikin konten kan ya kita jadinya bisa bangun personal branding juga gitu. Terus Canva Affiliator. Nah, Canva Affiliator ini adalah kita ngajak orang untuk untuk join langganan, maksudnya langganan Canva Pro, tapi yang jalur halal ya, jalur halal. Bukan jalur yang teman-teman beli di toko oren atau misalkan di toko hijau atau dimanapun itu ya. Jadi sebenarnya kita langganan itu di Canva ada dua. Pertama langsung langganan ke websitenya, itu teman-teman bisa pakai Bank Jago atau misalkan pakai GoPay, itu udah bisa. Terus yang kedua itu lagi teman-teman bisa Canva Creator. Canva Creator itu teman-teman bikin template-nya. Nah, itu langsung dibayar sama Canva. Yang afiliator juga dibayar sama Canva. Terus Canva Contributor tuh maksudnya Canva yang teman-teman itu yang menyediakan kayak foto, video, stiker, elemen-elemen kayak gitu kan. Nah, itu setiap satu elemennya itu dibayar sama Canva kalau ada orang yang yang pakai template kita atau elemen kita gitu. Cuman sayangnya Canva Creator sama Canva Contributor itu tuh lagi belum bukanya tuh yang Canvasador tuh yang si afiliator ini gitu. Terus teman-teman juga bisa monetize dalam bentuk jualan buka kelas gitu kan. Misalkan nih teman-teman usaha UMKM misalkan jualan makanan gitu kan. Nah, bisa aja teman-teman monetize-nya buka kelas cara bikin misalkan resep bikin kue gitu. Itu bisa. Misalkan teman-teman jual kelasnya 50.000, 49, ya udah teman-teman sharing aja. Itu kan bisa ini kan bisa menghasilkan juga dari situ. Jadi jangan mentoknya kayak udah deh di Canva doang, enggak. Teman-teman juga harus bisa mikirin wah gimana nih, karena sekarang tuh dunia digital tuh udah jauh-jauh lebih terbuka banget gitu untuk kita walaupun teman-teman misalkan nggak ada basic designer kan Canva udah ketolong kan, tinggal teman-teman aja manfaatin wah apa nih yang bisa aku andalin dari Canva yang bisa menghasilkan cuan. Yang pertama tadi yang aku bilang jualan template, sama teman-teman bisa buka jasa desain, buka kelas online gitu kan. Terus workshop Canva juga bisa. Cuman workshop Canva ini tuh orang tuh nggak bisa ngundang kita kalau kita tuh nggak bangun personal branding, ya kan? Gimana caranya bangun personal branding? Balik lagi ke poin pertama, harus bikin konten gitu. Jadi polanya tuh kayak bukan muter sih, kayak begini-begini gitu ya.
kayak udah nanti ujungnya bikin konten lagi. Nah, terus di Canva itu lisensinya ada dua, ada yang konten free license ya, teman-teman bisa pakai, dan ini juga kontennya bisa dijualin asal elemennya sama, template-nya itu jangan original. Misalkan nih bentukannya dia warna merah, terus ada kotak, ya udah dijualin kayak gitu nggak bisa. Teman-teman harus adjust dulu baru bisa dijualin lagi, tapi caranya manual ya. Nah, terus ada yang pro content license. Nah, yang pro itu teman-teman juga bisa jualin dengan syarat teman-teman nggak boleh jualin originalnya sebagaimana mestinya, harus dibikin di sebuah desain atau enggak dibentuk sebuah gambar gitu ya. Nggak boleh satu satu elemen atau satu template originalnya nggak bisa langsung dijual kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman free, ya kan, pakai Canva free, nah nanti itu dia bentukannya kayak gini, nanti ada watermarknya. Nah, terus nanti di sini teman-teman kalau mau langganan langsung dari Canva, nah ini. Nah, memang mungkin nggak sebagian orang tuh, maksudnya keterbatasan budget mungkin ya, karena mungkin usahanya mungkin. Nah, teman-teman sebenarnya bisa langganan tuh yang lebih murah lagi, itu 73.000, itu isinya itu minimal 3 orang. Jadi masing-masing bayarnya 73.000. Terus yang kalau teman-teman mau personal, nah personalnya aja tuh 95.000. Nah, kalau mau langganan bisa di aku juga kalau mau langganan. Karena yang official bisa kita langganan itu adalah kita langsung langganan di Canva-nya, atau teman-teman bisa ke afiliator kayak aku atau enggak Canvasador. Nah, bedanya gimana sama ya maksudnya bedanya, cara ngebedainnya sama kreator yang lain itu gimana? Caranya kalau dia Canvasador itu pasti di profilnya ada, sama di profile picture akunnya dia itu ada frame, apa sih nama frame Canvasadornya ada gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang, apa sih enggak, apa yang diperbolehkan? Pertama, jual desain bisa ya kan, merchandise ya kan. Terus kayak misalkan teman-teman usaha kaos gitu kan, ya udah jualinnya bisa pakai Canva juga, pakai template-template yang tersedia gitu kan. Terus yang tadi yang aku tekankan, yang baru aku jelasin itu buat desain, jualan template dengan elemen gratis atau pro ya, teman-teman jualin templatenya. Nah, ngebaginya gimana? Ngebaginya itu pakai link nanti. Nanti pas di save di Canva kan nanti ada template link tuh. Nah, pakainya itu. Terus buat desain dan jual template hanya elemen gratis dan dibagikan dalam format PDF. Jadi kayak teman-teman tuh bikin desain terus dijualin. Nah, nanti di-share link lagi kalau misalkan templatenya yang mau dijual, berarti nanti orang tuh tidak, misalkan dia mau ngedit nih, dia beli template di kita, dia mau ngedit. Nah, dia ngedit tapi dia tidak merubah desain yang kita, desain original gitu tuh nggak dirubah gitu. Jadi kayak di copy aja gitu. Nah, terus buat desain untuk klien gitu kan, klien atau enggak teman-teman buka jasa freelancer bisa. Nah, terus yang nggak boleh tadi aku bilang, jual kembali template Canva atau elemen stok sebagaimana adanya, nggak di adjust gitu loh ya. Jadi teman-teman, maksudnya apa? Biar teman-teman tuh juga mengasah keterampilan, lama-lama nanti juga bisa bikin desain gitu. Jadi nggak perlu sekolah desain kayak aku gitu, bisa sekarang gitu. Nah, terus program Canva sebenarnya banyak banget, ada yang untuk guru gitu kan. Cuman yang bisa aku promosiin sebenarnya adalah afiliator tadi yang aku bilang ya, afiliator atau enggak Canvasador, ngajak orang untuk pakai Canva Pro itu banyak banget, teman-teman aku yang Canvasador itu udah banyak banget menghasilkan dari eh, Canva afiliator atau Canvasador. Tapi yaitu kita mau daftar Canvasador itu kita harus aktif di sosial media. Gimana caranya kita aktif sosial media? Balik lagi ke poin satu, kita harus bikin konten gitu guys. Nah, terus Canva Creator yang tadi gue bilang, Canva Creator itu berarti yang bikin template ya, bikin template. Cuman ini lagi tutup juga, belum buka. Nah, terus Canva Contributor itu lebih kayak menyediakan elemen-elemen yang ada di Canva gitu. Kayak ilustrasi, terus foto, stiker, sama video, dan lain-lain. Oke? Nah, terus ini sedikit aku jelasin Canvasador. Jadi Canvasador itu adalah program barunya dari Canva. Aku lupa dari 2022 apa 2022 sepertinya ya, programnya baru. Dulu tuh namanya Canva Champion kalau nggak salah. Nah, ini tuh biar apa ya, kayak untuk ngasih inspirasi itu ke orang-orang, biar tahu lebih banyak lagi tentang Canva gitu. Karena ternyata orang banyak tahu Canva tapi dia nggak tahu ternyata Canva itu bisa, kita bisa digaji dari Canva-nya gitu. Terus tugasnya adalah kayak aku, berarti dia bikin materi tutorial desain gitu kan, buka kursus kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita buka kursus dan workshop itu tuh kita ngajuin dulu di Canva. Nah, dia itu bisa ngasih kita kayak apa,
paket kit gitu loh, kayak di apa notes, terus dikasih pulpen yang ada tulisan Canva, terus topi kayak gitu-gitu. Jadi peralatan-peralatan untuk workshop gitu, untuk kayak goodie bag, isi goodie bag. Nah, terus kayak tugasnya juga tuh kayak ngasih inspirasi, motivasi ke orang lain tuh untuk pakai Canva gitu loh. Sekarang juga udah makin canggih, banyak tuh juga yang diajak kerja sama Canva-nya gitu kan. Nah, sama membangun komunitas yang lebih positif dan suportif gitu. Terus gimana nih cara jualannya? Yang kan pasti bertanya-tanya nih, gimana sih Kak? Gimana sih Pak cara jualannya? Nah, cara jualannya itu aku persingkat aja ya. Nanti kita bisa Q&A. Nah, 10 hari pertama itu teman-teman harus full edukasi. Tapi sebelum full edukasi, teman-teman harus paham dulu produk yang teman-teman jual itu apa, value-nya, apa fungsinya, apa manfaatnya bagi orang lain. Kira-kira dengan aku jualan produk ini tuh kira-kira kebantu nggak ya sama masalah orang kayak gitu. Terus dibikinin lah konten ya kan, kita kembali ke poin pertama, bikin konten, tapi bikin kontennya pun juga harus dipilih dulu mau bentuk video kah atau foto ya, semampunya teman-teman aja. Kalau lama-lama, kalau misalkan teman-teman belum ada basic yang suka bikin konten itu kan agak susah ya, tapi kalau misalkan teman-teman udah sering bikin konten harusnya sih bisa langsung sukses aja. Nah, terus 10 hari kedua itu soft selling. Jadi kita nggak langsung nyodorin tuh, karena balik lagi ya, tadi orang tuh nggak suka disodorin, orang tuh maunya tuh kita pengennya itu produk kita tuh dibeli dengan sukarela ya. Jadi teman-teman bisa jelasin story of produknya, misalkan teman-teman beli yang tadi tuh template ya kan. Oh iya, kemarin aku ikut webinarnya Pos Indo, terus pengisi acara itu apa narasumbernya KUP, terus dapat dapat diskon, terus misalkan beli. Nah, ini jadi diceritain aja maksudnya produk ini tuh dapatnya dari mana. Teman-teman harus jujur aja kalau memang produk itu bukan produk aslinya teman-teman, tapi bisa diinfokan kalau produk ini adalah produk dari ini gitu. Nah, background sellingnya aja sebenarnya bisa dikasih tahu. Nah, masuk ke 10 hari ketiga, teman-teman udah bisa langsung jualan langsung, karena kalau masuk 10 hari ketiga kan orang-orang udah pasti eh, ke apa ya, udah ke save di kepala mereka kalau kita selalu bikin konten yang berhubungan dengan jualan kita, misalkan kayak Canva gitu kan. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalkan udah masuk 10 hari ketiga, udah bisa hard selling, karena di 20 hari sebelumnya itu teman-teman udah sering bikin konten tentang si Canva-nya. Langsung jualan, bisa langsung webinar, video recording, atau misalkan bisa gambar ya, berupa gambar juga bisa. Nah, terus kenapa sih harus jualan template? Karena itu yang menurut aku yang paling gampang, menurut aku ya. Apalagi kalau template udah tersedia kayak tadi, kita cuma nyediain, kita cuma pilih platform untuk jualinnya. Nah, terus karena belum banyak juga yang jualin dulunya ya, sekarang udah banyak, tapi sekarang kita pinter-pinternya aja bikin konten gimana orang tuh tertarik untuk beli si template yang ada di kita gitu. Karena sebenarnya yang template aku jual itu tuh juga banyak yang jual, cuman balik lagi bagaimana kita mempromosiinnya, gimana kita kemas konten kita biar orang tuh lebih tertarik beli di kita daripada di orang lain gitu. Terus Canva juga eh, sebentar ini lobet. Canva juga itu kenapa sekarang makin bagus tuh karena ini dia bisa diakses di mana aja. Jadi kayak dia itu aplikasi multi device, bisa di browser, di laptop, di handphone, sama bisa di tab juga gitu. Nah, terus ini adalah salah satu produkku juga ya teman-teman yang mau belajar Canva juga yang lebih jauh. Nah, teman-teman bisa apa nih akses ebook aku. Ini aku udah milih 20 hacks biar teman-teman lebih paham Canva. Nah, teman-teman juga bisa nih kalau misalkan nanti udah sering bikin bikin desain di Canva, teman-teman juga bisa bikin ebook gitu. Sekarang kan lagi trennya bikin ebook ya kan. Nah, ini teman-teman bisa misalkan kalau mau diklaim vouchernya boleh, ini tinggal di capture aja, nanti bisa hubungin admin aku atau bisa langsung ke websiteku yang di bawah. Terus ini juga aku ada kelas basic buat teman-teman misalkan belajar Kak, aku mau belajar dari awal nih di Canva gitu kan, aku belum tahu nih, banyak rahasia-rahasia yang belum aku tahu. Nah, ini bisa teman-teman, cuman untuk yang kelas aku memang aku khusus ahwat aja, khusus perempuan aja, mohon maaf. Jadi tapi kalau untuk yang umum ini teman-teman bisa akses yang ini ya, yang ebook ini. Terus udah jangan lupa follow aku di Instagram sama di TikTokku ya. Teman-teman kalau butuh tutorial-tutorial Canva, nah teman-teman bisa follow di TikTok dan di Instagramku. Oke, terima kasih. Paling itu aja. Mungkin nanti aku jelasin beberapa detail template-nya nanti di Q&A aja ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman.
Mas Riki silahkan. Ya, makasih Mbak Upe. Sama-sama, Nah, Mas. buat teman-teman yang mau cari cuan, cuan lagi. Kita ngomongin cuan dulu lah pokoknya di Postpreneur. Gitu. Yang mau mendapatkan penghasilan tambahan nih bisa dicoba nih caranya Mbak Upe nih. Luar biasa. Nah, oke kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ke Mbak Upe. Silakan di raise hand, nyalakan kameranya biar nanti bisa bergantian. Wah, ada Pak Royce. Silakan di unmute Pak Royce. Halo, silakan Mas. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Upek dan Mas Riki dari IAK Logistik. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan hari ini bisa join, luar biasa materinya. Begini Mbak Upek, di sini tadi saya mengikuti dari awal sampai akhir terkait dengan membuat konten. Ini memang permasalahan kita sebagai UMKM, ya khususnya kita yang masih apa ya, yang istilahnya gaptek ya. Gaptek bukan basic seorang konten kreator atau seorang ahli IT. Kita spesialis handmade ya. Jadi langsung tangan. Lah seperti ini di sini saya ingin sekali membuat apa itu konten terkait dengan tutorial dan sebagainya seperti apa yang dijelaskan Mbak Ubed tadi. Alhamdulillah saya dapat banyak inspirasi. Cuman mungkin bisa disebutkan alat-alatnya yang digunakan itu apa, Mbak? Contoh seperti ini, saya pernah coba untuk membuat video. Lah ini bingung meletakkan kameranya di mana, pencahayaannya bagaimana. Terus pernah HP ditaruh di atas pas lagi apa itu konsen-konsennya HP jatuh pecah, wah ini. Lah kita ini kan nggak tahu ini gimana, terus posisi posisi duduknya gimana. Nah saya sendiri kan juga pengrajin sandal ukir, lah produknya ada di belakang saya ini. Maksudnya nanti ketika ini mungkin yang ketika saya membuat konten yang kelihatan ini cuma tangan saja, cuman tangan saja. Karena saya yakin seorang viewer itu nggak tertarik sama yang buat, pasti yang dibuat itu tertariknya. Lah, ketika yang kelihatan tangan itu bagaimana mungkin saran dan tipsnya dari Mbak Upe, termasuk alat-alatnya apa saja, barangkali ada yang perlu kita lengkapi, HP apa kamera spesifikasinya bagaimana, nah seperti itu. Sampun, terima kasih. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Produknya udah jualan di mana aja, Mas Royce? Sekarang ini, Online-nya? nggih, sekarang kita cuman pakai Facebook sama Instagram, Pak. Cuman yang Oh, punya di YouTube kita apa itu nggak pernah menggunakan. Jadi kita itu nah, promosinya melalui Instagram di @sandalukirjombang gitu. Dan alhamdulillah memang hmm. penjualannya sudah banyak. Kita sudah sempat ekspor juga. Tapi ya yang Wih, namanya keren. iya, yang namanya UMKM alhamdulillah kita kerjasama dengan POS. Kemarin Oh, kirim ke Malaysia, ke Thailand juga melalui pos juga yang apa itu hai. dari Jombang di kota saya itu. Cuman ini kita kan untuk meningkatkan pemasaran seperti halnya yang ada ad-adnya, FB ad, kemudian TikTok dan sebagainya. Harapan kita itu kita bisa membuat konten yang terkait dengan produk kita. Alhamdulillah tadi bimbingannya Mbak Upi kita punya pencerahan. Akhirnya saya itu penasaran, wah ini berarti gimana alatnya? Seperti itu. Oke, gitu Pak Oke, Riki. sip, mantap. Mbak Upe, mungkin ada arahannya nih buat Mas Royce nih. Gimana Oke. sih bikin konten supaya supaya handphonenya nggak rusak melulu, Mbak Upe? Nah, itu. Kalau kalau diambil foto di balik layar, waduh, meresahkan banget Pak posisinya itu. Pakai tali rafia gitu. Dan hasilnya Hmm. iya nggak profesional banget. Ya, ya, ya. Gelap terus aduh videonya terputus-putus dan sebagainya. Oke, mohon bimbingannya. Terima kasih. Jadi Oke, oke, aku oke, izin oke. jawab ya Mas Ki. Oke, terima Jadi kasih, Pak. sebenarnya Ya, silakan, silakan. sebenarnya sebenarnya itu kalau masalah alat ya. Pertama kalau aku pribadi sendiri pun juga aku cuman pakai kalau untuk lighting yang sekarang ini dan konten-konten aku di Instagram itu aku cuman modalkan apa lampu IKEA
meja itu harga 200 ribuan itu pertama karena konsep aku tuh nggak mau yang cerah-cerah banget. Jadi kayak Hmm. on point di ininya di kontennya. Terus balik lagi pengen lampu kuning kah atau putih tinggal beli aja tinggal ditambahin itu modal 200 ribu. Sama kalau mau tag video aku pakai tripod. Nah tripod itu aku ada dua. Pertama itu teman-teman kalau bisa lihat ini kelihatan nggak? Ini buat tag video Hmm. kalau di meja. Ini di meja. Jadi posisinya karena aku ngasih tutorial, ibaratnya jadi harus ada dua tripod. Pertama yang ini aku kasih ini untuk di shot di laptopnya. Terus yang kedua itu aku pakai tripod yang ini sebentar. Ini kalau nggak salah 80 ribu, kalau nggak salah ya, 80 ribu atau berapa gitu. Jadi yang murah-murah aja, nggak usah yang terlalu proper dulu. Nanti kalau misalkan udah menghasilkan dan udah ada budgetnya untuk ningkatin produk-produk untuk kontennya itu baru bisa teman-teman naikin. Jadi pakai yang ada aja dulu. Terus yang kedua aku pakai yang ini. Ini teman-teman lihat, ini dia bisa untuk, karena konten aku kan nggak cuman, aku kan nggak ngeliatin diri ya, maksudnya muka aku nggak kelihatan di konten, tapi aku cuman ngeliatanin adalah tutorial tangan sama belakang aku. Nah, kalau aku shoot belakang aku, jadi seolah-olah yang aku tadi bilang personal branding. Jadi kalau personal branding itu kita nggak apa-apa nggak nunjukin muka, tapi setidaknya badan kita dari belakang tuh ada. Jadi orang-orang tuh tetap ada trust-nya di konten kita. Nah, kalau misalkan konten kita itu udah di-trust sama orang, mau nggak mau pasti produk kita juga ini. Kemudian kemarin itu aku sesama member kelas yang aku beli kelasnya itu ada juga yang kayak Mas Royce itu kan dia berarti bikin lukisan ya Mas ya? Atau bikin apa sih karya tangan ya Mas? Betul, karya Nah, tangan handmade. Kelihatan hmm, tangannya aja sama ya. Nah di karyanya. kelas di sesama aku sesama kreator itu ada dia tuh jual lukisan Mas. Dia luas apa jual lukisan. Dia tuh bikin tutorial lukisan. Misalkan kayak ini dia cara bikin lukisan dengan basic begini, misalkan. Terus kayak ini dia cara bikin misalkan yang produknya Mas apa. Jadi kayak kita ngasih tutorial berarti jatuhnya konten edukasi, ya kan? Nah, dengan kita ngasih edukasi tentang produk kita, mau nggak mau kan pasti orang, oh iya bagus ya produknya, mau nggak mau pasti bakal kelirik di produknya si Masnya gitu. Jadi sebenarnya kalau mau pertama tadi nggak usah proper untuk alatnya, jadi Mas Royce tinggal pakai yang maksudnya sesuai budget aja. Yang tadi itu udah. Dan kalau menurut aku kalau Mas harusnya pakai yang ini aja nih Mas. Aduh aku lupa. Ini mereknya kalau nggak salah Mixio. Aku lupa berapa, 150 apa 200 ribu. Dilihat aja dan ada juga yang lebih murah dari ini, bisa menyesuaikan aja sama budgetnya. Ini tuh bisa panjang sampai 150 kalau nggak salah yang ini, dan ini dia bisa, ada remote-nya juga. Jadi kalau misalkan teman-teman males bolak-balik, nah itu teman-teman bisa pakai remote-nya karena dia ada remote-nya nih, ada remote Bluetooth-nya ya. Sama yang buat di meja. Kalau aku pasti pakai dua itu karena satu shot langsung di eh, laptopnya karena agak susah kalau pakai ini. Tapi kalau untuk nge-shoot badan aku biar konten aku juga ada akunya tapi nggak nunjukin muka bisa pakai yang ini kayak gitu. Paling itu aja sih Mas. Kalau lighting yang tadi aku bilang pakai lampu meja aja Mas yang 200 ribu juga cukup kok gitu. Nggih, terima Nah, kasih jangan Mbak sampai Upi, handphonenya rusak Mas lagi Riki. Mas Royce ya. Iya benar. Nah, iya. Terima kasih Pak Riki. Kalau sudah seperti ini Oke. nanti Alhamdulillah Bismillah kita mulai praktek Pak ya. Dan mohon bimbingannya mungkin Pak Riki, saya banyak ketinggalan momen di apa itu workshop dari pos juga. Oke. Nah, setelah tahu alatnya kan nanti ngedit video Canva kan bisa ada lagi lah sesi selanjutnya. Ya, Oke. sebenarnya di Postpreneur kita mungkin tahun lalu Mas Royce kita sempat menampilkan narasumber itu untuk mengambil gambar. Dia fotografer Oh ya gitu. ya ya ya. Mungkin nanti bisa diputar ulang rekamannya di YouTube kami tuh, di Postpreneur atau di YouTube-nya IAK Logistik. Baik baik Pak. Gitu. Dia waktu itu ngajarin cara ngambilnya, angle-nya dari mana, posisi lightning-nya di mana. Oke. Oke, Oke, terima Mas kasih. Royce. Mau nanya, Oke. kalau untuk kiriman ke baik domestik maupun luar negerinya, berarti diserahkan ke kantor pos ya, Mas Royce ya? Iya, lah ini kita juga mohon edukasinya sih Pak. Terkadang kita ini Hmm, UMKM. Sandalnya hmm, itu harganya yang Figura ini Pak, tiga ini. Sandalnya hmm. satu satu Figura, satu frame ini harganya 200.000.
Lah kalau Hmm. 3 kan 600.000. Kita ongkir Hmm. ke Malaysia itu Hmm. 850.000 gitu. Nah, entah saya yang kurang edukasinya atau mohon maaf dari pos sendiri itu nggak ngasih sosialisasi pada kita UMKM. Jadi Eh, untuk bayar kita repeat ordernya itu selalu berat di ongkirnya gitu. oke. Mungkin bisa Oke, oke. disampaikan Nah, apakah ada yang fasilitas untuk UMKM ketika kita itu kirim ke luar negeri gitu loh Pak. sebenarnya produk layanannya banyak sih untuk kiriman ke luar negeri. Ada IMS, ada pos internasional, ada yang RLN gitu ya. Nah, kalau yang Hmm. paling mulai itu sebenarnya layanan ke luar negeri itu RLN, Mas Rois. Mungkin tapi Oh, kecepatan sampainya berbeda dengan IMS. iya, kemarin Nah, 1 bulan. oh, nah, kenapa nggak jadi agen pos aja, Mas Rois? Iya. Ya, ini Nah, baru itu nanti baru dapat tahu, dapat Pak. cashback loh. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya, 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 iya. lumayan itu cashbacknya. Oke, oke. Nah, nanti saya share Baik, baik, Pak. berapa sih eh, cuannya kalau buka jadi agen pos gitu kan? Oh, iya, iya, Pak. Lah ini Nah, kan nanti, nah, kita juga istri saya itu kan aktif di ekspor juga. Kemarin kita itu ekspor kirim contoh areng charcoal itu, Pak. Itu juga kita oh, ke Australia itu ya lumayan 1,5 juta gitu. nah, Ya, barangkali nanti kalau bisa. diproses sendiri tuh lebih enak lagi untungnya. Cuma memang kalau karkol atau arang gitu ada butuh izin tambahan. Ya, alhamdulillah sudah lengkap Pak kemarin itu. Ya, Wah, keren, keren, keren. Nah, iya. nanti saya share ilmunya untuk dapat Siap. double cuan jadinya. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Pak, mohon bimbingannya ini. Ini jadinya triple cuan ini ya dengan Mbak Upe nih. Oh iya. Eh, Jualan eh, produk iya, bikin konten iya gitu kan. Iya. Yang ketiga nanti saya tambahin cuannya kalau jadi agen pos. Amin, amin, Produknya amin. laku, dikirim sebagai agen, Siap, dapat siap. tambahan fee. Alhamdulillah. Iya Pak, Pak Riki Oke, mohon mungkin bisa disampaikan info terkait siap. dengan itu apa itu menjadi agen itu. Oke. Ah, boleh, boleh, boleh. Siap, Pak Rois. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya share untuk peluang agen pos yang ingin bertanya dengan Mbak Upe. Mbak Upe ini ada Boleh, yang boleh, nanya boleh, di kolom chat, Mas boleh Ikhwan tanya, Rosadi. boleh Ya, tanya Pak. silakan. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat teman-teman yang mungkin apa biasa ngirim barang atau apa tadi ada yang mau biasa ngekspor barang. Nah, saya yang punya beberapa teman di luar negeri, jadi mungkin kita bisa kerja sama. Kadang-kadang juga saya ditanyain ininya, Mas Arif bisa enggak apa bantu ekspor ke teman-temannya Mas Arif yang di luar negeri? Bantu dalam arti nawarin ke mereka bisa, tapi kalau saya suruh apa ngurusin untuk apa untuk ngirim barang ke luar negerinya yang saya waktunya tidak ada. Mungkin di Postpreneur ini mungkin teman-teman bisa kerjasama, silakan nanti apa hubungi saya, jadi siapa tahu berkah. Jadi kita pertemuan kali ini tidak cuma double, keuntungan banyak, konten kreator iya, tuh apa ekspor iya, pengiriman barang iya, ada di agen pos iya. Kan apa Betul. mudah-mudahan kita ini ya gitu loh, mudah-mudahan Nah, apa saya sendiri memang kesibukan saya luar biasa ini luar biasa, jadi kebetulan saya juga ngurusi alumni yang jumlahnya belasan ribu, kadang hmm, apa juga aktif di UMKM, makanya kadang-kadang ini kemarin saya ketemu dengan dinas apa perindustrian dan koperasi, ngurusin apa bantu teman-teman UMKM untuk bisa pameran, makanya oke, luar biasa. satu sisi saya kadang-kadang kondisi fisik saya yang ini faktor U ya, kadang-kadang apa kurang-kurang ini jadi apa repot, jadi tapi saya tetap semangat untuk bantu teman-teman, niat saya ibadah, niat saya untuk mencari ridho Allah itu teman-teman, mudah-mudahan Oke, siapapun yang ingin ini silahkan hubungi saya untuk apa bisa kita kerjasama. Terima kasih ya, Pak. baik. Makasih, Pak. Oke, ini ada pertanyaan Mbak Upe di kolom chat dari Pak Ikhwan Rosadi.
Kak, kalau mau ikut kelas konten kreator yang recommended yang mana, Ji? Wah, ada saran atau gimana, Mbak Upe? Nah, kalau dari aku Atau Pak Upe sebenarnya ada kelasnya sendiri? Buka kelas nggak? kalau aku buka kelas, cuman memang karena aku bukanya itu khusus ahwat aja, khusus perempuan. Jadi kalau untuk Hmm, laki sebenarnya banyak banget teman-teman konten kreatorku yang lain tuh, apalagi tentang Canva. Salah satunya mungkin siapa tadi yang bertanya tuh, Mas. Ikhwan. Ya, Mas Ikhwan bisa cek aja Instagramnya Akademi Kreator. Nah, itu aku beli kelas di situ. Nah, itu kalau misalkan Mas Ikhwannya ada budget, nah bisa ikut itu. Dan kalaupun misalkan nggak sesuai dengan budgetnya, bisa DM aku di Instagram aku aja. Nanti aku kasih akses gratisnya untuk kelas kreator yang eh, mentor aku itu. Jadi dia share kelas yang free-nya. Jadi Mas Iwan bisa belajar jadi konten creator itu pakai modul free-nya dulu gitu. Untuk teman-teman yang lain juga Oh, boleh DM aku di Instagram kalau mau akses kelas yang gratis tadi ya. oke. Ayo yang mau belajar nanti boleh tanya Mbak Upe tuh. Dapat triple cuan nanti. Insya Allah. Nah, ada yang nanya tuh boleh share mungkin nomor kontaknya Mbak Upe. Ada yang nanya yang untuk akhwannya Mbak. Oh, bentar ya. Nah, Aku share di mana Mas? Di kolom chat aja apa aku boleh oh, di kolom chat juga nggak apa-apa kalau chat aja bersedia ya, atau bener ya. nanti mau di-share di Pak John atau gimana. Oh Monggo. iya, Mbak. Atau mau share nomor IG-nya nanti tinggal DM, boleh juga. Itu aku udah share nomor kontak untuk apa sih masalah perkontenan atau tanya-tanya kelas atau produk yang template tadi bisa ke situ atau di Hmm. Instagramku bisa sini sebentar. Udah aku share tuh. Jadi nanti bisa di DM aja di info Mbak Upe aku yang tadi habis ikut webinar POS boleh minta akses konten gratis boleh nanti aku kasih. Nah, keren nih Mbak Upe, supportnya luar biasa. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini nih peluangnya bukannya double cuan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya saya sama Pak John sampaikan, jadi triple cuan ya dengan adanya Mbak Upe. Produknya jualan secara online, diajarin bikin konten sama Mbak Upe, bahkan bisa dijual lagi tadi ya, dapat duit lagi. Nah, yang ketiga, menjadi agen pos Bapak Ibu sekalian. Nah, saya izin share screen sekarang gantian Mbak Upe. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya dari PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia, di mana kami diminta oleh direksinya PT Pos untuk membantu mengembangkan program franchise kantor pos di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Nah, sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi, kami grup dari Indobest Arta Kreasi, di mana pada awalnya kami bermain untuk layanan pembayaran tagihan rutin bulanan maupun untuk layanan top up atau isi ulang. Jadi untuk layanan yang mau bayar tagihan listrik abodemen, mau bayar BPJS, bayar PBB, PDAM, atau yang prabayarnya mau beli pulsa, mau beli paket data, voucher game, token listrik, top up e-money, dan sebagainya. Untuk kantor kami beralamat di Alam Sutra, di Tangerang. Saat ini untuk pengguna aktif kami, untuk layanan pembayaran tagihan, top up, dan sebagainya, kami memiliki 400.000 agen di seluruh Indonesia. Dengan jumlah transaksi per bulan ini, kita mencapai 6 juta transaksi per bulan. Teknologi yang kami gunakan, baik untuk keamanan maupun backupnya ini setara dengan fintech, financial technology. Untuk layanan produk digital, ini kami sudah memiliki lebih dari 1.000 produk digital. Dan saat ini kami menjadi salah satu online agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah,
Nah, ini yang coba di Postpreneur kami sampaikan ke teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi. Jangan lupa penduduk Indonesia saat ini sudah lebih dari 270 juta loh Bapak Ibu. Ini Indonesia kita ini negara yang sangat besar. Bayangkan kalau 70%-nya saja dari penduduk Indonesia sudah bisa mengakses internet, ini kita akan mendapat potensial pelanggan ini 194 juta loh Bapak Ibu. Ini kekuatan dunia digital. Ya. Kalau kita jualan secara offline, paling cuma tetangga sekitar, paling cuma radius berapa? 1 kilo, 2 kilo yang tahu produk kita. Tapi dengan memasuki dunia digital, di Indonesia saja kita memiliki 190 juta pelanggan dari Sabang sampai Merauke. Makanya sudah saatnya nih teman-teman BUMDes, UMKM, dan koperasi kita ini bisa naik kelas masuk dunia digital marketing. Terlebih ketika bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia kita menghadapi atau mengalami COVID-19, ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat nih. Kalau dulu kita mau beli gula, beli kopi, beli mie instan harus jalan ke warung, nah sekarang cukup rebahan, klik, pilih barangnya, masuk keranjang, check out, besok atau lusa barangnya sudah sampai. Jadi sekarang ini banyak sekali kaum rebahan, nah, yang mana jari-jarinya gatel, mau belanja secara online. Nah, ini brand-brand seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli ini pasti sudah nggak asing lah buat kita semua. Gitu ya. Setiap hari pasti kita buka ini. Gitu ya. Nah, ketika kita belanja secara online, ini tidak terlepas dari yang namanya layanan jasa kurir. Jadi perlu ada satu pihak, satu institusi yang harus mengantar pesanan online-nya Bapak Ibu sampai ke rumah pembeli. Nah, PT Pos ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Karena PT Pos ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Dengan puluhan ribu agen yang sudah bergabung. Nah, nanti Bapak Ibu ketika bergabung menjadi mitranya PT Pos atau agen pos, ini adalah layanan yang bisa dilakukan. Yang pertama, nanti Bapak Ibu juga menerima masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan rutin bulanan. Bayar PLN abodemen, BPJS, PDAM, dan sebagainya. Yang kedua, melayani juga masyarakat sekitar yang mau top up atau isi ulang. Mau beli token listrik, mau top up e-money. Ini bisa dilakukan. Lalu yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, dengan terbukanya dunia digital, ini peluang untuk berjualan ke luar negeri ini terbuka selebar-lebarnya. Nanti pembeli bisa berdatangan dari Singapura, dari Malaysia, Brunei, Hong Kong, dan sebagainya. Nah, PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau yang dikenal UPU, United Postal Union. Jadi setiap negara ini memiliki PT Posnya sendiri-sendiri. Nah, ini ada asosiasinya, jadi ada kerjasamanya. Memudahkan untuk teman-teman seperti Mas Rois tadi, sendalnya itu bisa diekspor keluar.
Yang kelima, nanti Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, kartu pos, dan lain sebagainya. Nah, PT Pos juga sudah melakukan pembaharuan, terobosan-terobosan. Yang pertama ini melayani kiriman COD. Nah, ini bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang berjualan di Instagram, berjualan di Facebook atau media sosial apapun. Ketika calon pembeli mungkin sungkan atau nggak berani untuk bayar dulu, ini bisa menggunakan layanan COD, cash on delivery. Nah, selain itu PT Pos juga sudah bekerja sama untuk layanan pengiriman cashless, gitu ya, dari Shopee, nanti dari Tokopedia juga sudah ada. Nah, kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Yang pertama di IAK kita satu saldo Bapak Ibu untuk semua layanan. Jadi mau top up, mau bayar-bayar, mau kirim-kirim, dilakukan di satu platform, satu saldo untuk semuanya. Lalu aplikasi IAK ini bisa dibuka atau dijalankan menggunakan web atau menggunakan handphone Android. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di kami berikan harian Bapak Ibu. Hari ini transaksi, besok terima fee. Langsung menambah ke saldo deposit. Lalu untuk kiriman surat ataupun paketnya, ini ketika terjadi pembatalan, pelanggan nggak jadi kirim gitu ya, batal, saldonya kembali saat itu juga. Selama kiriman belum di bagging manifest dan selama kiriman masih di lokasi agen, ya, belum diserah terimakan ke pos. Lalu yang kelima, sebagai pemilik agen, nanti Bapak Ibu bisa memonitor pergerakan saldonya maupun laporan transaksinya ini secara detail. Nah, ini yang menarik nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan di kolom sebelah kanan di tabel itu adalah seluruh layanan PT Pos Indonesia, baik domestik maupun luar negeri. Nah, tadi Mas Rois kalau kirimnya pakai IMS tuh setidak-tidaknya dapat imbal jasa, dapat fee-nya 16% tuh Mas Rois. Kalau pakai pos ekspor 11%. Lumayan loh. Tadi kalau IMS ongkirnya 800.000 kali 16%. Itu sekali kirim loh. Nah, kalau untuk kiriman domestik, nomor 3 teratas dari tabel, itu ada Pos MD, Reguler, sama Next Day. Ketiga ini yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk berkirim lewat pos, untuk kiriman domestik. Nah, setidak-tidaknya untuk kiriman domestik ini Bapak Ibu mendapatkan fee 17,5%. Nah, ketika omsetnya sudah di atas 25 juta sebulan untuk kurir, nanti fee-nya naik tuh. Persentasenya menjadi 20%. Nah, coba kita simulasikan. Misalkan dalam sehari Bapak Ibu menerima 40 paket dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka sebulan Bapak Ibu akan mendapatkan mendapatkan omset sebesar 25 juta. Ya. Dikali 17,5% untuk domestiknya misalkan. Maka akan dapat fee 4.375.000. Nah, ketika omsetnya sudah 100 juta kirimannya sebulan, persentasenya naik menjadi 20% nih Bapak Ibu. 100 juta kali 20%, maka Bapak Ibu dapat fee sebesar 20 juta. Episode kemarin di Postpreneur kita ada agen pos ini dengan omset sebulan 1,5 miliar.
Sebulan 1,5 miliar ya omsetnya Bapak Ibu. Tiap bulan nih agen bisa ganti mobil. Nah, ini beberapa gambaran yang sudah bergabung menjadi mitranya PT Pos. Kalau kita perhatikan, di spanduk itu tulisannya bukan agen, melainkan kantor pos. Nah, jadi Bapak Ibu yang bergabung ini nanti sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Bahkan petugas jaganya pun sudah diperbolehkan menggunakan seragam PT Pos. Jadi sebagai kepala cabang nih Bapak Ibu sekalian. Nah, syarat pengajuannya yang pertama, sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia ya. Yang kedua, ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi di masing-masing wilayah, antara 250 meter dengan agen pos terdekat atau 1 kilo, nanti tergantung wilayahnya. Yang ketiga, mengisi dan melengkapi formulir. Yang keempat, memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada tambahan dokumen yang harus dilengkapi, fotokopi KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terakhir, sesuai dengan ketentuan pemerintah, setiap pengusaha wajib memiliki NIB. Ya. Nah, untuk agen pos ini, NIB-nya 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Nah, Bapak Ibu kalau mau buka sebagai agen ekspedisi yang swasta, ini ada biaya franchise yang kalau boleh saya katakan tidak murah. Kenapa tidak murah? Karena sebagai contoh kalau di Jakarta, ini biaya franchise-nya ada yang puluhan bahkan sampai ratusan juta. Hanya untuk biaya franchise. Nah, saat ini kami dari IAK dengan PT Pos, kita berkomitmen untuk pengembangan BUMDes, UMKM, koperasi, bahkan teman-teman mahasiswa untuk jadi entrepreneur baru. Nah, untuk pengajuan menjadi agen pos, ini saat ini tidak dikenakan biaya pendaftaran tanpa biaya franchise, Bapak Ibu. Nah, karena tanpa biaya franchise, jadinya perlengkapan, peralatan, karyawan, sampai renovasi tempat jika dibutuhkan, semua dikerjakan atau disediakan oleh calon agen, oleh Bapak Ibu ya. Nah, ini support yang sudah kita lakukan. Nah, ini tadi nih Mas Royce di Postpreneur kita yang ke-56. Ini kita menghadirkan narasumber fotografer. Bahkan kita juga menghadirkan bagaimana untuk ekspor. Gitu. Nah, tadi bagus banget nih Mas Royce testimoninya tuh. Kirim sendal cuma 3 pasang ke luar negeri. Ternyata ekspor itu nggak melulu bicara kontainer, Bapak Ibu. Mas Royce cuma kirim 3 pasang sendal ke Malaysia. Itu udah termasuk ekspor. Dan cuan dari ekspor ini lumayan. Dari jualan barangnya untungnya lumayan, karena harganya juga jadi mahal. Lalu dapat fee lagi kalau Bapak Ibu sebagai agen pos. Nah, ini proses pendaftarannya. Nanti setelah kami menerima pengajuan dari Bapak Ibu, nanti kami koordinasi sama kantor pos wilayah, supaya kantor pos wilayah ini bisa melakukan survei ke tempat calon agen. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos wilayah, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita jadwalkan untuk training. Nah, setelah training, agen siap menerima pelanggan untuk bertransaksi. Nah, terakhir saya berikan meme, 2 orang yang mau berkirim, 1 lewat pos, 1 lewat ekspedisi swasta. Yang mau berkirim
lewat ekspedisi swasta nanya ke temennya yang lewat pos. Istilahnya, emang pos masih ada gitu kan? Karena selama ini mungkin teman-teman taunya pos itu hanya untuk kirim surat atau untuk ngambil uang pensiunan, gitu ya. Nah, ternyata PT Pos justru lebih besar dari ekspedisi swasta. Kenapa? Karena cover areanya yang paling luas. Jadi ketika teman-teman ekspedisi swasta menerima kiriman dengan tujuan area yang tidak bisa mereka jangkau, ini mereka kirim lagi lewat pos. Nah, makanya ngapain kirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, ini kontak WA saya, kalau Bapak Ibu mau catat, silakan dicatat. Nomornya 0816 191 4786 ya. 0816 191 4786. Oke, kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, monggo. Baik ke saya mengenai peluang agen pos maupun ke Mbak Upe. Silakan yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Ya. Untuk teman-teman yang tadi tanya mengenai syarat untuk menjadi agen pos, mudah-mudahan bisa kejawab. Untuk daftarnya nanti boleh kontak ke saya ya, Pak Fatih. Nanti untuk mendaftar agen pos bisa di WA ke saya, yang nomornya tadi, atau saya share di kolom chat ya. Mau tanya, Oke, silakan Pak. kalau menu buat input paket dari IHK gimana? Maksudnya, gimana maksudnya Pak? Itu menu buat ngirim input paket internasional ke lebih itu tadi loh, Pak. Lihat menu IHK ada nggak? Ada Pak, nanti. Itu setelah Bapak menjadi agen pos baru bisa terbuka menu kurirnya Pak. Ini udah agen dari IHK Agri apa kan? Oh, ada Pak. Bapak tinggal tahapannya nanti panjang kalau dikirim luar negeri, Bapak harus bikin CDS dulu, Custom Declaration System. Semua itu menunya jadi satu di satu aplikasi MLO Pos, Pak. Masukin dulu nomor CDS-nya di kolom kotak yang atas tuh resi eh, kode booking, resi cashless. Dimasukkan, klik cari, nanti muncul data-data CDS, masukkan data barangnya, baru cek tarif langsung, Pak. Gitu ya, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ada Mbak Upe. Pak John?
Oke, Pak Riki. Oke, Pak Riki, dengar suara saya, Pak Riki. Ya, Oke. Tadi ada pertanyaan tentang ini, Pak Riki, jarak antara ah, jarak nanti berapa jarak? tergantung wilayah nih Pak, Bapak Ibu. Nanti boleh kontak ke saya dulu, share lognya nanti kita cek. Lalu dari Siwa, apakah agen pos boleh kerjasama dengan pihak seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain? Nah, karena nanti Bapak Ibu sebagai mitranya dari IAK, ini boleh kok untuk buka ekspedisi lain bahkan, gitu ya. Dari Mas Yadi, mitra saya sudah form pendaftaran AGP wilayah Ciamis, kok sudah 2 bulan nggak jadi-jadi ya. Boleh WA ke saya coba Pak datanya Pak. Nanti saya coba bantu cek. Gitu. Oke, Pak Pak Riki, John? Pak Riki Ah, minta waktu sebentar Pak Riki. ya. Tadi ada yang nanyain nomor kontak saya, udah saya Hmm, share di apa di pesan. Tapi kalau hmm. mau dicatat, saya izin sebentar biar ada yang nyatet. Mohon tidak share nomor dulu Pak, karena kan kita nggak tahu Pak Barkanya dari mana. Oh gitu, gitu. Ya, ke Pak Joni dulu aja. Oh gitu ya ya. Ya, oke ada lagi Bapak Ibu. Oke Pak John mungkin boleh dikasih insight Pak untuk postpreneur kita 121 Kamis depan sekalian mungkin boleh ditutup postpreneur kita hari ini. Silakan Pak John. Oke, Pak Riki. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada KUP atas sharing ilmunya terkait dengan bagaimana mendapatkan tujuan melalui kantor. Informasi tersebut cukup penting ya. Ternyata selama ini kita yang tanpa itu hanya sebagai template untuk desain flyer, membuat presentasi gitu ya. Ternyata juga ada bisa mendatangkan cuan ya. Nah, tadi teman-teman silakan Sauki tadi sudah share juga IG-nya, kemudian nomor kontaknya, silakan kontak beliau untuk mendapatkan ada kelas gratis nih. Tadi Kak Uge menyampaikan seperti itu, silakan cek di IG beliau. Sekali lagi terima kasih Kak Uge atas sharing ilmunya, semoga berkah buat kita semua. Kemudian teman-teman para peserta webinar Partner kelas 1 ini kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah stay sampai akhir kegiatan ini. Untuk kegiatan Kamis depan di webinar Partner 121 temanya tentang branding. Itu teman-teman bisa stay di grup, nanti kita akan share link Zoom, semua member di grup itu gratis mengikuti kegiatan webinar ini. Kemudian di rekaman kegiatan selama ini bisa diakses melalui YouTube-nya Postpreneur atau YouTube-nya IAK Logistik. Terasa itu, terima kasih banyak. Kak Upi ada yang ingin disampaikan lagi sebelum diakhiri kegiatan acara ini, Kak Upi? Oke, aku mau makasih aja sih Mas John, Mas Riki udah dikasih kesempatan. Untuk teman-teman mungkin yang tadi ketinggalan info, bisa langsung ke Instagramku sama kontakku aja ya. Nanti kita lanjut diskusinya di sana. Oke, paling itu aja sih Mas. Oke, makasih Kak Upi. Teman-teman silakan direct message ya di IG-nya Kak Upi akan mendapatkan kelas gratis. Sebutkan aja mantan alumni ya, peserta webinar kita yang ke 120. Pasti Kak Upi akan paham. Itu yang akan di-share linknya nanti. Kak Upi di sini. Selesai itu, Pak Riki, terima kasih banyak buat semuanya. Kak Upi sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan berkah buat Kak Upi dan buat kita semuanya. Pak Riki, terima kasih banyak atas bersama saya melakukan kegiatan acara ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih banyak Mbak Upe. Sukses terus buat bisnisnya. Kasih Kak Pi. Sama Mas. Iya. Nanti mungkin kita undang-undang lagi buat sharing-sharing ilmu yang lain nih Mbak Upe. Ya, siap Mas, siap, siap. Oke, Ya, makasih makasih semua Kak Pi. Bapak Ibu. Makasih Pak John. Makasih Pak Riki. Izin pamit. Oke.